Halo guys, ketemu lagi di dunia Kenny. Nah guys, sekarang kita jalan-jalan lagi ya Ken ya. Iya. Kita berada di mana kan? Di masa-masa Bali. Penasaran ya? Masa-masa Bali itu apa? Pasti penasaran seperti apa. Oh ya, sebelumnya kita mau ngucapin selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat teman-teman yang merayakan ya. Kita mau mengucapkan ya, karena video ini dibuat pada saat apa kan? Hari Raya Galungan ya. Jadi buat teman-teman yang merayakan selamat Hari Raya Galungan Kuningan ya. Nah, kayak apa sih masa-masa Bali? Nah, jadi guys, ini kita berada di daerah Ketewel ya. Ketewel itu Jalan Raya Ida Bagus Putra ya. Nanti lengkapnya papi yang nulis ya. Mami tahunya ini daerah Ketewel gitu ya. Ya. Jadi ini baru ada kayak resto gitu guys ya. Resto baru yang wow gitu ya. Tempatnya ini bersejarah gitu ya, kan ya. Bagus, makanannya enak, deket pantai. Terus juga ada pusat kayak butik gitu ya. Ada tempat butiknya, ada garmennya gitu ya kan ya. Pokoknya kayak apa, ikuti aja ya, penasaran pasti ya. Yuk kita masuk, oke? Ken, kita mau jalan ke sana ya. Kayaknya ini bagus ya tempatnya ya. Udaranya sejuk ya. Padahal ini masih di perbatasan Denpasar mau ke Gianyar loh ya. Tapi mantap ya tempatnya ya. Oh iya, kita sudah janjian dengan Pak Bobi ya. Pak Bobi nanti yang akan menjadi tour guide kita, yang akan menjelaskan seperti apa tempat-tempatnya, sejarahnya kayak apa. Kita ikuti. Yuk kita cari Pak Bobi ya. Mana ya Pak Bobi ya? Itu ada pantai ya kan ya? Ada pantai. Ini nih. Selamat sore Pak Bobi. Ya. Selamat datang di masa-masa ya. Ya. Oh ini dengan Bu siapa? Oh Bu Yaya. Ya sore. Ya. Saya Windy, ini Kenny ya. Kita dari dunia Kenny. Nah kita nih. Ya makasih. Kita kan dengar ya katanya kan di sini ini baru buka. Katanya kan tempatnya ini eksotik, unik, bagus, sejuk, makanannya enak, tempatnya bagus. Ini menarik ya, soalnya kan masih perbatasan Denpasar sama mau ke Gianyar ya. Tapi ada tempat yang unik gini kan penasaran, makanya kita mau liput langsung sama biar Pak Bobi yang menjelaskan menjadi tour guide ya. Boleh ya Pak Bobi ya? Oke, ya. Ya. Ya, mungkin dicopot maskernya boleh nggak? Biar lebih jelas. Nggak usah. Oh bisa dengar ya. Ya wes, ini. Oke, sini Kin. Ya. Nah, selamat datang di masa-masa. Iya. Dengan konsepnya Unfolding Indonesia Time to Time. Jadi kita ingin sekali membeberkan Indonesia dari masa ke masa dengan konsep budaya. Kita ada di tempat ini dengan banyak bangunan yang ada di sini, bangunan tradisional. Ada dua bangunan utama yang dipakai oleh masa-masa. Itu ada bangunan peranaan Cina. Oh, yang sebelah kiri ya? Ya, bangunan peranaan Arab Melayu. Oh ya, mungkin mau tanya Pak Bobi. Berarti nama masa-masa Bali itu diambil dari untuk ini ya, kayak apa, melestarikan kebudayaan gitu ya? Jadi masa-masa itu artinya dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Kita tadi konsepnya Unfolding Indonesia Time to Time. Jadi membeberkan Indonesia dari masa ke masa. Seperti itu berarti ya. Wah ini benar-benar pencarian namanya kayaknya sepele ya, masa-masa Bali, tapi ini filosofinya bagus ya. Terus? Di
Selain dua bangunan ini, kita ada lagi bangunan lain, ada yang dari Jambi, kemudian ada yang dari Tuban, Jawa Timur, itu rumah rakyat, rumah geladak, dan masih sebenarnya ada proyek yang belum diselesaikan. Oh, jadi ini ada nanti macam-macam kedepannya masih bisa melebar ke sana iya. ya? Oh ya. Jadi ini boleh tahu ya, berarti ini bangunannya ini dulu diambil langsung diangkat dari kotanya ya? Ya, jadi semua bangunan luar biasa ya, nggak rusak ya? Kita bongkar, kemudian kita rakit ulang di sini. Jadi bangunan itu bangunan tua semua. Jadi hampir kira-kira 200 tahun dua bangunan ini. Memang bangunan lama semua. Ya, mungkin bisa dilihat ya. Yang ini yang sebelah kirinya Mami ini ya. Peranakan Cina ya. Yang sebelah kanan Arab dari Melayu. Arab Melayu. Kedua-duanya dari kota Palembang. Oh, ambil dari Palembang ya. Bagus ya kan ya? Maju. Jadi ada satu bangunan itu yang Peranakan Cina itu di tepi Sungai Musi. Kalau yang ini itu di atas sungainya. Oh, langsung jadi, ya? Langsung. Jadi kalau dulu tiang-tiang ini, jadi bangunannya sebenarnya satu lantai tapi panggung. Jadi bawahnya semua adalah sungai. Air ya? Air, iya. Kuat jadi ya tapi ya? Tiang-tiangnya bagus tenggelam di dalam air. Tapi awet ya, nggak maksudnya nggak keropos gitu ya? Karena pakai kayu ulin, kayu besi. Ya, tiang-tiangnya. Iya ya. Mungkin gitu. Kalau boleh tahu selain di sini apa namanya? Resto ya? Ya. Ya Pak Bobi ya, resto. Ya, resto. Apalagi yang ada ya di sini? Tadi sempat tak lihat kok ada pusaka, ada pitekan. Itu apa? Mungkin teman-teman belum tahu tuh ya. Jadi sebenarnya awalnya Pitekan Tropus itu toko fashion kita. Toko fashion. Ya, sudah hampir 30 tahunan ya. Ya. Dari tahun 1990. Jadi konsepnya rediscovering Indonesian culture. Jadi dari sana menggali kembali budaya Indonesia. Jadi dimulai dari penggalian itulah dari tekstilnya Indonesia zaman dulu tuh ada apa saja, dari batik, ikat, tenun, kemudian ada macam-macam celupan. Berarti bajunya itu nanti modelnya modern tapi ada unsur etniknya Indonesia. Oh, ini lek unik-unik Mami seneng ya, lek unik-unik ini ya. Oh, gitu. Kalau yang pusaka Pak Bobi? Pusaka itu adalah galeri. Jadi sana benda-benda tua, koleksi kita yang kita jual juga termasuk di dalamnya macam-macam dari dari masa ke masa, dan usianya juga cukup tua, dari Indonesia bagian barat sampai ke timur. Oh, berarti itu jual pernak-pernik aja atau sama kayak hiasan rumah tangga juga gitu? Iya, macam-macam. Oh, campur-campur. Ada kain, ada patung, ada semua. Wah, bagus ya kan ya. Kan ini penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran ya. Penasaran nggak guys? Penasaran ya. Kalau penasaran, ikuti terus videonya, jangan di skip. Terus kalau suka video gini jangan lupa di subscribe, di like ya, di share ya. Oke? Gimana selanjutnya? Ikuti terus ya. Oke. Ya, mungkin kita mau lihat-lihat ya Pak Bobi ya. Oke. Ya. Bangunan ya. Ya, kita jalan ya. Nah guys, sekarang kita ini mau masuk ke yang rumah peranakan Melayu Arab ya? Iya, Arab Melayu. Ya, kita mau dipandu sama Pak Bobi ya, tour guide kita. Ayo let's go Pak. Ya, ayo Bu. Jadi rumah ini kita sebut rumah Amir karena pemiliknya namanya Amir. Rumah Amir kan ya? Jadi kalau zaman dulu tuh para pedagang dari Arab itu datang ke Palembang. Jadi mereka kebanyakan pedagang. Jadi mereka jual beli benda-benda gitu. Mereka datang ke Sumatera dan banyak juga yang menikah dengan
putri-putri dari Kesultanan Palembang. Jadi ini campuran antara Arab dan Melayu. Iya, perpaduan gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya rumah ini mirip dengan rumah limas, tapi beda. Ya, kita lihat ya Iya, perbedaannya. sepintas ini kalau Mami lihat kayak rumahnya Ipin Upin ya. Betul nggak ya? Ya, sepintas kalau yang Ya, karena kayak bangunannya kalau Malaysia, Melayu Sumatera, ya. karena mereka semua satu rumpun. ya Melayu Iya, ya. mirip. Betul berarti kan ya kayak Ipin Upin. Iya. Yuk kita lihat. Kita naik. Naik. Lihat ya. Nah, kalau dari sini Iwan. pemandangannya adalah Sungai Musi kan. Oh iya Nah, ini sekarang Musi. kita lihat Dirubah ya? laut, dan situ ada Pulau Nusa Lembongan. Oh, ini Nah, berang tuh Nusa Lembongan. ya. Oh, ini berarti Sanur ini ya. Sanur di sebelah sana. Oh, Sebelah ini pantai? Pantai Ketewel. Oh, beda ya? Beda. Pantai Ketewel. Oh, Nusa Jadi, Lembongan sana kan. ya. Di paling cantik adalah saat bulan purnama. Oh, bulan purnama. Di bulan purnama itu terakhir waktu Waisak kemarin muncul dari Pulau Nusa Lembongan, keluar dari pulau naik. Nah, kita ada rooftop. Dari rooftop itu bisa kelihatan lebih bagus lagi. Padahal duduk di sini aja sudah bagus loh ya kan ya. Iya. Ya. Udah sejuk bagus ya. Enak. Jadi Sana seakan-akan kayak ke sana bisa lihat gunung. iya, Lihat seakan-akan ini kayak anu Dari ya, atas berada di kelihatan Sungai Musi gitu ya. Iya. Jadi tempat Gitu aslinya pemandangannya air, gini juga pemandangan juga air. Oh iya, bagus Nah. ini yang punya ide ini luar biasa ya. Iya. Nyeni ya. Oke. Wah, bangunannya bagus ya. Jadi tempat ini sebenarnya bebas sekarang mau dipakai untuk makan dimanapun terserah ya. Jadi bisa juga sebenarnya kita buka untuk tempatnya yang luas. Jadi bisa untuk macam-macam keperluan, gathering, ibu-ibu yang arisan, terus gathering dari perusahaan, meeting dan segala macam, dan juga pementasan seni. Oh ya, Jadi show gitu ya. perform, apa semua kita terbuka bebas untuk. Nah, itu guys. Jadi kalau kalian yang pengen ulang tahun di sini, apa mau reunian sama keluarga, sama temen, mau arisan, terus mau apa lagi? Mau ya yang mungkin sering ngadain acara show itu ya. Nah, daripada di mall-mall sekarang sekali-sekali ke sini gitu ya. Pemandangannya bagus ya. Catat ya guys ya, masa-masa Bali. Oke, yuk lanjut. Ya, Ya. kita masuk bangunan tengah, ruang tengah. Ini memang dibuat nuansanya remeng-remeng gini ya. Suasananya memang aslinya Kayak gini ya. seperti ini. Jadi semua warnanya kita nggak rubah. Jadi memang aslinya seperti ini. Di dalamnya nuansa gelap kemerahan. Nggak pakai AC tapi kok ISIS ya? Bisa Ya, pakai kipas ada. doang tapi ISIS ya? Ada dua jalur, dari depan punya angin dan belakang juga. Depan laut, belakang sawah. Oh, jadi anu ya apa? Ya, jadi sirkulasi ini sirkulasinya jalan. jalan. Oh, makanya ISIS ya. Dan jendelanya besar-besar seperti biasaan di zaman kolonial. Itu jendela besar, pintu besar semua. Nah, karena rumah ini rumah Arab Melayu, jadi masih ada hiasan Ukir-ukiran ya. ukiran dari Melayunya. Hiasan. Ini tembaga apa emas ya? Ini perada kayu. Oh, kayu. Kayu, tapi dikasih perada emas. Tapi Ya. wah unik bener-bener ini ya. Ini Mami Kroson ini kayak mau masuk museum gitu ya. Mami sampai belibet ya. Iya. Wapi ya. Nyeni, meja-mejanya barang ya cocok Ya, bener-bener. mejanya memang semuanya benda-benda tua, benda-benda koleksi yang kita pakai di sini. Oh, Jadi makanya. memang kita ingin Di setting ya? orang sekarang ingin juga mereka tuh merasakan kondisi dan keadaan nyata Kayak di dulu. zaman-zaman dulu. Jadi kursi antik, kursi meja antik dan semuanya itu di setting supaya kalau zaman sekarang kan mejanya kan ini ya ringan dan buatan minimalis gitu ya. Nah, kita set supaya orang begini toh zaman dulu mereka makan ada mejanya seperti itu. Nah, kita masuk ke ruang tengah. Nah, Luar biasa. sekarang kalau di rumah mereka ini bagian dalam hanya dipakai dulunya itu ada 3 kamar. 1, 2, 3 atau sebutannya kalau orang Palembang tuh pangkeng. Pangkeng. Ya, Pangkeng itu kamar ya? Kamar. Oh, kamar. Kamar tidur apa kamar Kamar makan? tidur. Kamar tidur ya, Jadi, pangkeng ya. Itu apa Bukan namanya? kerangkeng loh ya, Bukan, pangkeng. Pangkeng itu Hanjen kalau jadi bahasa Hokkien yang
terserap di dalam bahasa Ya, Palembang. kalau kalian tahu ini tour guide-nya Mami ini luar biasa ya. Bisa berapa nih? 5-6 bahasa ya. Mantap ini. Ya, jadi Oh, ada gitu. 1, 2, 3. Terus di sini ruang terima tamu khusus keluarga yang tamu istimewa kita dunia dipakai untuk ruang terima tamu. Oh, sekarang semua dimanfaatkan untuk resto kegiatan boleh- apapun yang boleh dipakai buat acara Buat misalnya foto, meeting, boleh apa, foto, ya, boleh ya, makan, boleh gitu ya. ya. Luar biasa ya. Ya. Bener-bener disetting kayak zaman dulu ya. Tapi bener-bener wah, bagus guys. Kesini guys kalau main ke Bali, mampir ke masa-masa Bali. Yang seputaran Bali, ayo mampir ke sini. Rugi. Ada baru eksotik, ayo cus. Ya. Kayak Nah, wah ini bener-bener kita- bagus ya. Kita masuk, nanti kita akan tembus ke ruangan lain. Mm-mm. Ini harusnya dulu ketutup karena di sini ruang Sekarang kamar. ditembus ya? Sekarang tembus, kita menuju ke ruang sebelah. Iya. Ini berarti kain-kainnya juga Kain tua, ya. dari sana semua nih ya? Ini dari Sumatera, tapi di bagian ya kain tua ini bagian dari Sumatera, tapi di Aceh, daerah Aceh. Oh. Jadi embroidery Aceh. Jadi juga ini kain tua sekitar 70-an, hampir 80 tahun. Ya, Hah? kain, ya. Tapi memang wapi ya. Jadi ini memang benar-benar yang ditaruh sini ini bersejarah Benar, semua ya. benar tua, ya. Wah, ini kalau main-main ke sini hati-hati ya guys ya. Tangannya nggak boleh gini ya. Rusak. Ini barang bersejarah soalnya. Ya. Kalau bisa dilihat itu yang sana langsung pemandangan sawah ya, view sawah ya. Jadi ini kayak di Ubud gitu ya. Sejuk guys beneran. Ya, mungkin lanjut. Ya, Ya. kita ke ruang sebelah. Ada jembatan di sini yang kita set seperti bangunan kolonial. Oh iya, saya lihat Di langsung. kalau zaman Belanda itu ada void, kemudian bawahnya bisa lihat ada taman di tengah. Nah, Oh, kayak itu ya, kayak suasana jembatannya zaman dulu. taman itu ya. Iya. Jadi kalau di tempat ini biasa Kan sini kan, kamu kita ketinggalan ada, kan? Ini ada Ayo. wifi free. Oh, wifi free ya. Jadi kalau ada yang mau bikin Tugas. skripsi, tugas atau apapun bisa pakai. Ini tempat yang enak untuk Oh iya, ini enak dari ini. kerumunan. Oh, ada wifi-nya juga ya? Ya, wifi free. Oh, enak tuh ya. Beli minum, beli ngopi, makan, wifi-nya free. Pagi sampai malam. Wah, bahaya ya. Bener-bener mantap ya. Ini yang nyeting hebat ini ya. Nah, sebelum kita ke bangunan sebelah, ke tempat Sini kan, apa kamu namanya? ketinggalan kan? Iya. Kayak nih anu nih, Rumah asik peranakan inceng-inceng ya. Cina. Kita naik ke rooftop dulu aja. Oh, ke rooftop ya. Mumpung Kita masih mau sore naik ke bisa rooftop. kelihatan ini Oke. pemandangannya. Ya. Waduh, ini enak ya. Waduh. Gunungnya nggak kelihatan hari ini. Hari ini Gunungnya nggak ngumpet. kelihatan, harusnya Biasanya ada Oh. gunung, karena mendung di sana. Ini ada gunung. Kalau itu gunung Pulau mana? Sawah, Gunung Agung. Karangasem berarti ya? Ya. Berarti ini Di- benar-benar mantap ini ya. Jadi di sebelah kanan kita ngeliatnya pantai, sebelah pulau, kiri di lihat Gunung Agung ya. Belakang sawah masih. Cuma ini kebetulan pas mendung jadi gak kelihatan. Waduh, ini wisis ya. Wah, ini enak ini ya, duduk di sini ngobrol-ngobrol terus buat tugas. Bisa ketiduran loh ini ya. Bisa ketiduran beneran ini. Wah, ini yang nyeting hebat. Jangan-jangan yang nyeting ini Pak Bobi nih ya. Ada tim besar kita. Wah, ini termasuk macam-macam banyak. pasti banyak dia tim. merendah ya, guys ya. Pasti Ya. ngerendah. Ini pasti Pak Bobinya ini ikut andil ya. Ini Oke. memang wow. Ini juga dilukis temboknya. Ya, Oh, ada iya ini berarti sudah masuk ke peranakan Cina ya? peranakan Cina sebelah sana. Coba gambarnya udah mulai peranakan Cina Jadi, ya? nuansa di sini memang dibikin campur. Ada para pendatang dari Arab, Cina, kemudian ada yang sudah berada di Indonesia. Jadi mereka Oh iya, pakai sewek ya? Ya, budayanya bercampur sudah. Permisi ya, tak Ya. pegang ya, ini boleh ya? Ya, boleh. Wih, digambar loh guys. Ya. Ini digambar ini ya. Ini bukan wallpaper ya. Bukan gambar ini ya. Jadi mural ini kita khusus panggil ini Pelukis artis, ya? Artis mural ya. Oh, pelukis memang khusus melukis ini ya. Ya. Luar biasa ya, sedetail itu loh ya. Ayo, pengen nggak? Ayo pengen nggak? Pengen nggak? Ayo sini, masa-masa Bali, oke? Wah, ini sampai lampu-lampunya dibuat nyeni gini ya. Nah, lampunya kita coba. Waduh, api ya. Ini semakin malam semakin bagus kayaknya ya.
lampunya kalau malam lebih bagus di malam hari. Kalau Tapi malam ini semakin pemandangan eksotik ya? Malamnya ke pulau itu juga kelihatan lampu-lampu mereka. Oh. Kalau malam Berarti jadi kelihatan semakin dekat, ya. semakin malam nuansanya semakin Lebih bagus, eksotik ya. Ya. Oke, kita Ya, menuju mungkin kita lanjut ke bangunan sebelah. bangunan peranakan Cina. Ya, cus. Rumah peranakan Cina ini disebut rumah mayor. Rumah mayor. Ya, mayor. Kenapa dibilang gitu, Pak? Rumah mayor karena yang punya itu jabatannya waktu itu mayor. Oh, sama tadi kayak Pak Amir tadi ya? Pak Amir itu pedagang. Iya, rumah Ya. Amir soalnya namanya sing punya rumahnya Ya. Pak Amir. Tapi dia punya profesi pedagang. Pedagang. Kalau ini mayor. Ini mayor. Nah, Berarti kenapa polisi disebut ya? mayor? Semacam itu. Jadi zaman dulu di Nusantara ya, waktu itu belum ada Indonesia. Di Nusantara, di pulau baik Sumatera, di Jawa atau di kota lain, di kota lain itu ada yang namanya ini pendatang-pendatang itu dari Cina, Arab, kemudian India, sebagian besar mereka itu, mereka komunitas mereka tuh harus ada yang mimpin. Jadi orang Belanda ngasih kepada komunitas itu satu orang yang untuk memimpin komunitas mereka. Jadi kayak Pak RT gitu ya? Pak ya RT. kayak polisinya Ya, lah, polisinya. Jadi kalau Arab itu ada kapitennya, kemudian di kampung Cina juga ada kapitennya. Jadi ada 3 pangkat biasanya, mayor, kapten, sama letnan. Ini yang tertinggi berarti. Ini yang paling rendah. Oh, paling bawah. Paling bawah, mayor. Jadi mayor, kapten, letnan. ya. Letnan. Letnan. Ya. Letnan ya, mami lidahnya keplese-plese ya. Di rumah ini harusnya panjangnya itu sekitar 40 meter. Oh, Tapi ini hanya 10 meteran. diambil berarti ya sebagian. Ya, sebagian 30 meter kita pakai untuk garment. Jadi untuk produksi tadi pakaian PT Kantorpus sebelah depan. Iya, jadi kalau kalian tahu ya guys ya, ini nih restonya, tapi nanti ada, kan tadi udah ditunjuk, belum ditunjuk ya. Tadi cuma tadi Mami sempat lihat aja ada PT Kantorpus sama Pusaka ya. Itu garmentnya di sini di sebelah sana itu pakai bangunan kayak gini juga gitu ya. Luar biasa ya, berarti ini semua bersejarah loh ya. Ya. Sampai segitunya ya. Wah, ini bener-bener nyeni ya. Nah, ini bangunan memang nuansanya ada nuansa Cina, tetapi warna-warnanya tidak didominasi, sama ukirannya pun masih campur. Jadi ada ukiran Melayu, jadi nggak benar-benar murni dari ya. Iya. Hanya Sama konstruksinya kayak ya mirip kayak kolonial gitu Iya. ya. Jadi udah berpaur. Nah, dari sini kita di teras. Wah, Ini persis ya. karena kalau bangunan ini tidak di atas sungai tapi di pinggirnya. Oh, pinggirnya sungai. Jadi kalau tempat aslinya apa namanya, jembatan Ampera itu ada di sebelah kiri. Di depan rumah ini masih ada jalan, kemudian baru ada itu sungainya. Berarti Sungai. kalau yang ini di tepinya sungai, Ya, kalau yang itu Pak tuh Amir di tadi atas. itu atasnya sungai Sungai, persis. ya, persis. Waduh, bener-bener Ya. bagus ya. Nah, dari sini juga tempat favorit untuk Nongkrong ya. Iya. Enak ya langsung. pantai Semua anu ya. Fokusnya enak ya, tempatnya titik pandangnya enak-enak Ya. semua. Nah, dari sini ada jalan setapak menuju ke pantai, hanya kira-kira 2 menit, 3 menit Oh. dekat. Tinggal dari jalan sudah ada tempat tunjuknya arah ke pantai. Nah, itu ya kan Ya. ya. Bilang sama teman-teman kan ya. Ya. Jadi kalau main-main ke sini itu bisa langsung main ke pantai. Aduh, maaf kan nih. Mami terlalu antusias. Jadi kemana kan? Bisa kemana? Ke Bisa ke pantai. Lewat mana? Lewat sini. Lewat sini ke situ. Oke. Ya, mungkin kita mau lanjut Ya, lihat ke apa? bawah kita ada galerinya Pusaka. Jadi Galeri Pusaka Galeri Pusaka. namanya. Oh iya, oke. Ya. Kita lanjut ya. Cus, ketemu di bawah. Oke? Nah, di sini Desa Ketewel ini banyak sekali masih penduduk yang mengusahakan tanah mereka, dan kita ada sini tetangga kita yang berkebun jagung pun kalau panen pun bisa dibeli loh. Oh, langsung berarti ya. Langsung di belakang tuh mereka bisa Berarti langsung anu beli. ya, masih kayak desa gitu Iya, ya. karena memang Langsung. desa, Oh, memang Ketewel. desa ya. Jadi Desa Ketewel itu sebenarnya Ketewel itu artinya nangka. Ya, tewel ya, Nangka, tewel. ya, Ya, tewel, ya. bahasa Jawa ini kan tewel gitu ya, Iya, nongko tewel. iya. Oh. Jadi sekarang kita masuk ke
Pusaka, dinamain pusaka kenapa Pak? Pusaka galeri. Nah, pusaka karena pusaka benda peninggalan yang Oh, diambil dari nama turun-temurun, itu. ya. Jadi supaya berharap benda-benda ini tetap terawat. Masuk Bu. Wah ini bener-bener. Wah ini menurut Mami ya kan ya. Pergi masa-masa Bali ini gak rugi ya, ya kan ya. Menambah pengetahuan terus makan-makan, lihat macem-macem ya. Wih eksotik nyeni bener-bener loh ya. Nah kalau di benda-benda ini kalau jelasin satu persatu nggak akan cukup Iya. waktunya karena satu benda itu bisa dijelaskannya itu bisa berjam-jam. Iya, nanti kalian bisa ketiduran juga Iya. ya. Ya. Mungkin anu aja, sekilas saja Pak. Jelas Ha-ha. ya. Salah satunya kalau benda peranakan ada apa namanya kebaya encim. Oh kebaya encim ya? Kebaya encim. Berarti ini kebaya encim berarti dari Jawa atau Kebaya encim campur? itu Dari Cina? Enggak, kebaya encim itu buatan di zaman dulu. Jadi para peranakan Cina itu mereka bikin kebaya khusus buat mereka sendiri. Oh. Ya, jadi dipakai di zaman. Tapi ini sudah diproduksi di sini ya? Enggak, ini benda tua. Oh ini langsung dari sana? Iya. Dipakai enggak protol ya? Enggak. Jadi banyak sekarang orang-orang yang kalau ingin pakai merasakan suasana zaman dulu Malah hunting ya? Beli benda-benda ini. Oh malah hunting ya? Iya. Jadi beli kemudian pakai ini sarung supaya nuansanya tuh mirip di zaman dulu. Kayak itu ya, emak-emak zaman dulu itu Iya, ya, di iya. foto-foto kuno itu ya, hitam Iya. putih. Inilah yang dipakai emak-emak zaman Oh. dulu di koleksi. Loh, padahal ini modelnya loh kayak Iya. kayak baju. Nah, kalau ini keistimewaannya adalah jahitannya itu bukan dijahit tetapi di embroidery setiap sambungan. Embroidery-nya halus. Jadi Di halus. kayak bentel gitu ya. Disambung maksudnya. Embroidery, di bordir. Oh, di bordir. Ya, jadi bordirannya nggak cuma di hiasan, tapi antara tangan, badan, dan depan, belakang itu semuanya pakai ini embroidery. Loh, ini berarti barang baru. Barang Bukan, lama. barang tua. Barang Jadi, tua, terus barang lama Jadi kayak ius gitu. sekitar tahun 1940 ke atas, Iya. 1940 sampai Jadi 1970-an. ada yang udah pernah Ya. dipakai zaman dulu, oleh emak-emak zaman dulu. Tapi ini sudah dibersihkan, Iya. diapakno Iya. gitu ya. Wah, luar biasa ya. Tapi Benda-benda tak koleksi. bisa gak rusak ya. Iya. Jadi Iya kan ya? benda-bendanya semuanya benda-benda Bersejarah. sejarah semua, Wih, benda-benda ini tua keren ini semua. ya. Wih, gambarnya apa ya? Naga ya, naga ya. Koyok naga. Ini ada macam-macam dari Sumatera, Peranakan, tempat siri, terus ada anting giwang ya, giwang macam-macam dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Kalau boleh tahu ya Pak Bobi, gini nih banyak ya yang hunting barang-barang kayak Banyak, gini? iya. Lokal atau luar? Lokal banyak, luar juga Lokal tuh banyak. ada ya? Ya, lokal banyak. Oh, orang lokal Ya. tuh ada yang suka barangnya Suka. nyeni gini ya? Kemarin yang terjual beberapa waktu banyak yang karena belum ada tamu bule atau orang luar yang masuk pandemi ke itu ya? Indonesia karena pandemi. Jadi ini Justru orang-orang justru lokal. orang lokal banyak. Oh, tak kira itu Dua cuma wayang potehi lah sudah kemarin kita pajang ada yang laku. ambil. Tak kira justru kalau yang suka biasanya kan orang luar ya, Iya. kan rumahnya aneh-aneh gitu ya. Kain dari NTT kemarin juga semuanya orang Indonesia yang beli. Berarti patungnya juga lama nih berarti? Ini kita repro tapi sudah agak lama. Jadi barang yang kita repro itu juga ada gasing-gasing dari Lombok yang tua juga. Wah, ini berapa lama ngumpulin kayak gini nih ya? Luar masih, biasa ya. Masih ada lagi tapi karena tempatnya Tempatnya, nggak heeh. muat jadi kita bertahap. Jadi kalau ada yang keluar dimasuk lagi ya. gitu ya. Luar biasa ya. Kayak gitu ya. Mungkin Papi yang bisa sinematik ya, muter-muter keliling, Mami sambil lihat-lihat ya. Kita sebentar lagi ketemu di lorong satunya. Oke? Kasih nama Pithecanthropus kenapa? Nah, Pithecanthropus kenapa? Pithecanthropus itu kan ini ya, manusia purba ya. Ya, Heeh. jadi Iya, benar. karena Pithecanthropus konsepnya Indonesia
punya budaya itu kita gali kembali. Jadi budaya yang paling awal-awal yang paling lama yang muncul di Indonesia adalah itu budaya manusia purba. Manusia batu itu ya. Ya, jadi dari situ awal mula budaya itu mulai berkembang di Oh, Indonesia. jadi dipakai nama ujungnya itu kan. Jadi budaya paling ujung kan di situ. Jadi ada yang di Sumatera, kan juga ada manusia purba di Sumatera, kemudian di Jawa, ada di Sangiran, di Trinil, seperti itu. Jadi melambangkan ujungnya budaya yang muncul di Indonesia. Dipakai nama Pithecanthropus. Kemudian baru abad-abad berikutnya dari India, dari Afrika, dari Mongol, dari mana? Taiwan, dari Cina, Yunan, itu semua baru masuk. Ya. Ini bagus ya nih ya batiknya. Bagus. Ya. Gak cuma batik ya, macam-macam ya. Ya, Jadi mungkin bisa ada- diterangkan sama jalan ya. Jadi di toko Pite kita sementara kita baru gabung dengan produk yang brand lain, itu brand etnologi. Etnologi yang ada di sekitar sini, ada juga yang Pithecanthropus di sebelah sana. Ini ada Pite Kids untuk baju anak-anak. Ya. Terus selain baju ada aksesoris, gelang, kalung, kemudian tas, dompet dan macam-macam. Kemudian ada kita juga jual kain meteran di sana. Jadi kalau mau ya? dijahit sendiri Jahit bisa. sendiri bisa. Banyak ya Ini berarti. terus terang kalau Mami lihat ini masih kasih ya nyeni-nyeni ya. Selain motifnya itu aneh-aneh loh ya, motifnya nyeni. Kayak batik tapi kainnya dingin, adem terus agak tipis gitu ya. Ya. Itu senangannya orang-orang bule biasanya ya kain-kain gitu ya. Ya. Jadi kainnya memang kita pilih kalau yang katun memang tradisional batik punya katun yang memang terbaik, dan lainnya termasuk rayon dan segala macam memang kain yang kita sudah uji. Ya. Kalau motifnya berarti ngarang sendiri gitu ya, ada desainer ya. Kalau motif batik kita memang kita dari koleksi kain kita yang kita ambil, kemudian kita olah untuk kita aplikasikan di baju. Jadi warna, desain motifnya dari koleksi kita. Di koleksi batik yang kita koleksi, dari situ muncul kita munculkan kembali. Berarti guys, kalian harus main-main ke sini guys. Kalau cari baju yang unik, yang bisa-bisa satu Indonesia itu gak ada yang kembali, pasti di sini. Ya betul ya? Iya. Bisa-bisa tuh kayaknya cuma yang punya di sini tok gitu ya, gak ada di lain. Ayo ke sini, masa kalah. Artis-artis aja udah ke sini. Tadi data sama kan Happy Salma, ya. Apa Tantowi ya, siapa lagi? Ayo ke sini. Mami aja ketarik ya, bajunya ini motifnya aneh-aneh, bagus-bagus. Warnanya nih loh ya, bagus-bagus ya. Nah, ini ada gambar burung. Tempo hari pernah saya lihat di Instagram ya, ada yang gambar babi ya. Yang Pas Imlek kayaknya ya. Iya. Motifnya tuh motif babi. Jadi memang diciptakan khusus ya. ya kalau Sesuai jadi, desain ya? Batik itu kan terinspirasi dari macam-macam budaya. Yang ada yang dipengaruhi dari budaya Arab, budaya India, kemudian budaya Cina, budaya Belanda, akhirnya Eropa itu masuk ke dalam batik itu. Jadi bisa macam-macam gitu ya. Iya. Wah, seperti itu ya guys ya. Mungkin Mami sama Kenny mau keliling-keliling mau lihat-lihat ya Papi yang sinematik. Oke? Mau lihat apa Ken? Ini batik apa ya? Oke. Oh, batik nah, apa Om? Ya. Ya, kita lihat ya. Nah, paling banyak warna paling kelihatan jelas apa warna apa ini? Orange. Orange sama ungu. Iya benar, orange dan ungu. Nah, kita lihat, kita buka ya. Nah, dibantu sama tante nih. Nah, yuk tante. Ya, kita lihat. Kita balik. Iya. Lu kok gak sama ya? Nah, nggak sama kan? Ya. Mana ya? Jadi Motifnya separuh. motif ini Iya. disebut motif pagi sore. Pagi sore. Ya, pagi sore karena yang satu motifnya beda dengan bagian lainnya. Jadi Oh, ngerti. Berarti bisa dipakai dua kali gitu ya? Karena disebut pagi sore
Nah, kenapa muncul motif ini? Nah, tadi Kok bisa ada ide kayak gini nih gimana nah, ya? ini, Ini ya tadi, aneh kan ya? Bagus tadi ya. yang terasa dominan warnanya adalah ungu dan Orange. orange atau ya orange ya. Nah, dua warna ini yang warna ungu itu pengaruh dari Jepang. Oh, Jepang. Ya, Jepang. Kemudian warna kita sebut mungkin orange ke pink ya. Pink ini itu adalah dari peranakan Cina. Jadi pasti ini adalah kain di pesisiran. Nah, ini pesisiran adalah di Pekalongan. Pekalongan bagian utara, pantai utara Jawa. Nah, kenapa ada dua Motif. Oh. Ya, karena di zaman Jepang, tadi kan dipengaruhi oleh Jepang. Di Jepang waktu Perang Dunia Kedua itu datang ke Indonesia dan dengan budaya mereka itu mempengaruhi batik juga. Oh. Jadi warna itu dipengaruhi oleh budaya Jepang. Dan kenapa ada dua motif? Karena di zaman itu, di zaman perang, kain polosannya, kain bahannya itu sangat susah didapat. Jadi dimanfaatkan kain yang ada ya, itu dibuat. Kain yang ada dibuat supaya bisa memiliki dua kain. Jadi soalnya kan kain pagi sulit sore. nyari bahan ya. Ya, bahkan sampai susahnya kain yang bolong pun ditambal dulu sebelum dijahit. Yang robek ditambal dulu pakai kain putih yang lain. Terus baru dibatik. Jadi ada kain-kain semacam itu. Jadi itu kalau ketemu tuh langka banget. Berarti kayak model nulis tuh kayak ditipek gitu ya, ditutupi gitu, ditutupi terus ya. Waduh kayak gitu ya. Iya ya, ini berarti kalau dibuat misalnya hem gitu wolak-walik jadinya ya. Ini kainnya ya kita ada dulu yang stok kita punya ini juga dua motif digabung jadi satu dan Di jajarno gini. Iya. Oh, tapi kan bisa dibuat wolak-walik ya juga bisa ya. Bisa, Kalau orang misalnya iya. seneng model misalnya hem depan ini, nanti Iya. mau malam ganti itu bisa ya. Iya. Wah itu guys, kalian belum pernah lihat toh model batik kayak gini? Ayo main ke sini. Pithecanthropus masa-masa Bali. Oke. Iya. Wah, ini benar-benar ya luar biasa ya. Nah, ini berarti kita sudah keliling ya. Ini sudah sampai semua. Nah, ini gong terakhirnya ya. Iya. Kita mau ke apa kan? Resto ya. Mau lihat apa? Makanannya seperti apa ya. Oke, kita mau ketemu lagi di situ ya, di resto ya. Kita mau lihat sambil mau pilih-pilih. Oke? Nah guys, kita sekarang sudah berada di restonya ya, di masa-masa Bali ya, di restonya. Nah kita mau lihat menu-menunya ya. Ini Ya. menunya ya Pak Bobi ya? Ya. Nah, menu-menu ini juga sama. Menu-menu yang kita keluarkan dari masa-masa lama, masa-masa zaman dulu. Jadi menu-menu yang ada peranakan Arab India, kemudian peranakan Cina, Belanda, dan ada Nusantara. Jadi bisa Lihat ya. dilihat. Jadi ada yang kalau peranakan Nyonya itu yang paling digemari itu salah satunya itu adalah nasi ulam. Nasi ulam. Kemudian Nasi ulam itu apa ya? Nasi lauk. Nasi ulam. Kayak nasi campur gitu ya? nasi ulam itu nasi yang ada banyak herbalnya. Nah, dari situ itu ada ikan asin, ada ebi di dalamnya. Kemudian ada ini selain itu kita ada ayam goreng nyonya. Nah, kalau doyan peranakan nyonya lainnya ada yang paling unik lainnya adalah rujak. Rujak apa ya? Ini jellyfish ya? Iya, rujak ubur-ubur. Iya, Ya. aduh. Rujak ubur-ubur itu juga sangat digemari. Masalahnya Nah. ubur-uburnya nih yang ngeri ya. Ya, tapi tidak akan terasa karena banyak yang suka. Ya. Oh iya. Ya. Iya, Jadi iya. kalau peranakan India itu ada lemseng kare, itu sangat digemari juga. Dan kita ada dessert yang juga
sangat digemari itu salah satunya adalah itu ronde nyonya. Oh, ronde ya. Ronde nyonya keistimewaan biasanya ronde itu kan di dalamnya kacang. Tapi kita pakai wijen hitam. Oh, wijen hitam. Ya. Dengan warna-warni rondenya. Ya. Mami kayak ini sama papi mau pele-pele, habis gitu mau makan. Ntar kita mau lihat penampakannya kayak apa, rasanya bagaimana, nanti kita review. Oke, terima kasih banyak loh ya Pak Bobi atas waktunya. Silakan menikmati. Terima kasih sudah di tour guide sama dijelas-jelasin gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga Pithecanthropus pusaka dan masa-masa Bali jaya terus. Ya, terima kasih Ya. kunjungannya. Ya. Makasih ya Pak terima Bobi. kasih. Silakan. Ya. Ya. Oh ya Ken, ini kita mau pele-pele ya. Ntar Mami, Papi, Kenny mau pele-pele. Habis gitu mau lihat ya penampakannya kayak apa, rasanya bagaimana, kita mau ulas, oke? Ya, jangan lupa diapain Ken? Subscribe, like, comment, share. Bunyikan loncengnya biar tahu ada video uploadan yang baru, oke? Nah guys, ini makanannya sudah dikeluarkan ya. Nah ini kan tadi kita sudah pesan ya, nasi goreng masa-masa Bali, ini jellyfish rujak, terus ini nasi ulam, teh leci, terus ini apa namanya tadi? Mojito ya, mojito ya. Green mojito. Oh, Green iya. mojito. Green mojito kayaknya ya, terus sama air mineral ya, Mami haus soalnya ya. Nah ini sekarang Mami kan bersama dengan Bu Yaya ya. Nanti Mami mau tanya ini macamnya ini apa sih komposisinya gitu ya. Soal ini katanya yang sebagian yang Mami beli ini menu andalan di sini gitu ya, menu-menu yang khusus ya. Ini jadi juga sama seperti tempat-tempat tadi ya, ada sejarahnya gitu ya. Ini juga makanannya ini menunya nggak sembarangan guys, ada sejarahnya. Yuk kita tanya ya. Nah, Bu, ini kalau rujak fish apa? Jellyfish rujak. Jellyfish, Ini maksudnya apa ya? Jellyfish rujak itu isinya ubur-ubur spesialnya. Jadi ubur-ubur. Ubur-ubur ada- guys, kebayang nggak ubur-ubur buat rujak? Buat rujak ada prawnnya. Oh, ada ya, udangnya jadi ya. di mix sama sambal balacan ya. Sambal Ya, balacan. ada ya? kecombrang, jadi sedikit wangi, ya ada sedikit pedas, seger, asam manis nih. Jadi koyok apa ya? Rasanya Kayak menyegarkan karena untuk asem gitu ya, appetizer. asem gitu ya. Ya. Iya. Asam Berarti manis, asam manis itu ya. manis segar Ada ya. pedesnya gitu ya? Ada pedesnya dikit. Enak ya. ya. Mami wis kemecer ya. Cuma Mami gak suka ubur-ubur ya, lek papi sing suka ya. Terus ini sing punyanya Mami nih ya. Ini nasi ulam. Heeh. Nah, ini sepintas lek tak lihat kayak mirip-mirip nasi goreng ya, tapi bukan ya. Tapi Heeh. tidak digoreng dia. Oh, nggak Tidak digoreng. Jadi ya Ini komposisi ini apa ya? sih kalau ini ada ada macam-macam daun-daunan dia kayak daun kunyit, beberapa daun herbs dicampur sama ada onionnya. Terus spice-nya ada juga beberapa kayak ada ebinya di mix macam-macam. Jadi Jadi ini rasanya juga kayak nano-nano jadinya Jadi dia. ini mungkin nasi ini Ada- mungkin kayak nasi zaman dulu tuh mungkin pedesaan gitu ya. Iya, Soalnya kan sayurnya aneh-aneh gitu ya. ada ikan asinnya juga dia, ebi. Ini mungkin Jadi rasanya ada asin, manis, Aneh ya, gitu. pokoknya enak gitu, segar gitu. boleh tak coba ya? Ya, sih. Ini tak coba sih langsung ya. Mami kok koyok penasaran ya. Gimana? Kayak nano-nano ya rasanya ya. Jadi itu sepintas ya. Rasanya tuh manis, Ada manisnya, ada asinnya, ada asinnya, ada kayak wangi-wangi karena mungkin wangi, kecombrang ya. kecombrang. Sepintas tuh rasanya kayak nasi dikasih abon gitu ya Mas ya. Kalau orang mungkin kalau anak kos tuh nyaraninnya gitu bilangnya ini nasi pakai abon gitu ya. Tapi beda ya. Mirip tapi enggak. Iya.
Mirip Orang memang pikir ya. nasi goreng tapi bukan digoreng. Unik ya rasanya. Seger gitu rasanya kayak di Rasanya itu nano-nano bener. kayak nano-nano. Manis, ada asin, apa? Wangi-wangi, ada pahit-pahitnya dikit gitu loh. Dari Unik, daun-daunnya, unik, spice. unik. Terus kalau ini nasi gorengnya Nasi goreng, ya. dibumbui kayak bumbu Jawa gitu atau model Chinese food gitu. Iya kayak Chinese food gitu, cuman dia di dalamnya ada ayam, ada udangnya juga. Dikombinasinya sama ayam ini Goreng. namanya ayam goreng nyonya. Oh, ayam goreng nyonya. Oh iya, tadi Pak Bobi bilang soal di sini tuh ada ayam goreng nyonya itu yang Ya spesial itu ya. favoritnya orang-orang Resep juga. kuno gitu ya. Resep kuno. Yang dimarinate dulu lalu baru digoreng. Wah, ini rupanya enak-enak ya, gak kuat mami. Ya wis, ikuti aja ya, kita mau nyoba sambil nanti reviewnya gimana. Wis pasti mantep ini, ikuti aja, oke? Nah guys, ini ya sudah dilihat sendiri ya, semua sudah ludes ya. Jadi nasi apa ini ulam itu rasanya tuh ada manis, asin, gurih, ada kayak wangi-wanginya. Wih, pokoknya enak ya. Enak, mirip sepintas tuh kayak mirip nasi goreng atau nasi abon, tapi bukan ya guys ya. Ini gak pernah tahu ya mami ya, ini belum pernah tuan ya. Terus ini juga ya, jellyfish rujak. Ini aneh ya, dari ubur-ubur tapi katanya tapi rasanya itu enak ya. Wes kayak rujak, pokoknya kayak makan rujak tapi dari ubur-ubur sama udang. Mantap rasanya, wangi-wangi, pedes, manis, asin, kecut-kecut, enak nih. Nasi gorengnya mantap ya kan ya. Nasi gorengnya apa kan? Enak pol. Nah ya, biasanya kayak ini dikasih porsi segini nih bilangnya gak habis ya. Ini tadi katanya mami jangan ambil nasi goreng, tak habisin kayak ini ya, mami ayam aja. Ya, ayamnya nih beda guys ya, empuk rasanya, gurih, asin, beda ya sama ayam goreng di luar sana ya. Ini resepnya beda ya, resep peranaan ya, jadi beda sekali. Overall ini menurut mami mantap guys, lokasinya enak, tempatnya nyemantai, terus ini ada sejarahnya juga, bisa buat shopping kalau pas jalan-jalan ke Pulau Bali atau seputaran Bali mau main kesini langsung aja kesini. Makanannya mantap, rasanya nggak diragukan lagi, minumannya ya kan ya, mami aja kepingin balik lagi guys, gitu ya. Mungkin sampai sini dulu videonya kali ini, nanti kita ketemu lagi di jalan-jalan dan review yang lain, oke? Sampai ketemu lagi, bye bye.